Jadi ini menjadi bagian dari strategi ketersediaan pangan, mendekatkan aspek produksi kepada user. Selanjutnya, pendayagunaan lahan TKD dan lahan pekarangan keluarga untuk membangun kandang, kolam, dan kebun. Contoh kegiatannya di sini ada pembangunan kolam ikan air tawar atau laut, pembangunan greenhouse untuk tanaman sayur, tanaman obat, dan lain-lain. Sahabat desa dapat memasukkan pada kodifikasi kegiatan di Siskudesnya nanti, yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang pertanian dan peternakan, dengan menggunakan kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Di situ ada jenis pembangunannya, bisa lumbung desa dan lain-lain. Jadi pemerintah desa dapat memanfaatkan tanah kas desanya untuk membangun kolam, ya, membangun kolam yang pengelolaannya nanti dapat dikelola oleh kelompok atau oleh BUMDes. Bedanya, jika dikelola oleh kelompok, laba dari hasil pengelolaannya untuk menghidupi kelompoknya, untuk mensejahterakan kelompok dan untuk mensejahterakan kelompoknya. Tetapi tetap tujuan kelompok tersebut untuk mensejahterakan masyarakat yang lebih luas, untuk memenuhi kebutuhan, misalnya telur tadi, untuk memenuhi kebutuhan telur di desa kita dengan harga yang terjangkau. Bukan berarti telur tadi diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Ketika diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, itu sudah masuk dalam kategori pemenuhan gizi yang objeknya telah ditentukan oleh pemerintah desa. Katakanlah misalnya contoh program konvergensi stunting, pemberian makanan tambahan yang bergizi. Jadi programnya berbeda dengan program ketahanan pangan yang dimaksud oleh ketentuan Perpres ini. Terus penguatan ketahanan pangan desa lainnya. Kita menggunakan opsi penguatan ketahanan pangan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Contohnya pengadaan bibit ikan lele, pengadaan hewan ternak, bibit sayur, dan lain sebagainya. Kenapa kita memilih opsi penguatan ketahanan pangan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa? Karena memang peraturan Menteri Desa tidak mengatur secara teknis terkait dengan kegiatan apa dan bagaimana. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 mengatur skala umum berbasis program dan kegiatan saja. Nah, oleh karenanya, pemerintah desa dapat mengimprovisasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk kegiatan yang pro terhadap pemenuhan pada program ketahanan pangan di desa. Kodifikasi kegiatannya berdasarkan Permendagri 20, di situ masuk pada bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatannya menggunakan bantuan perikanan. Di situ ada bibit, pakan, dan lain-lain. Khusus subbidang kelautan dan perikanan saja. Misalnya untuk bibit sayur, pengadaan bibit sayur, lalu kemudian hewan ternak, dapat diintegrasikan dalam RAP ya, pada bidang atau subbidang tertentu jika tidak didapati kode rekening kegiatan pada Siskudesnya. Begitu kira-kira yang dapat kami sampaikan terkait dengan contoh kegiatan pada program ketahanan pangan desa untuk pemenuhan komponen ketersediaan pangan. Selanjutnya, contoh kegiatan pada program ketahanan pangan di desa untuk pemenuhan komponen akses pangan. Sama kita petakan menjadi dua komponen dasar berdasar jenis kegiatan berdasarkan Permendes dan kodifikasi kegiatan berdasarkan Permendagri 20. Misalnya di sini ada desa akan meningkatkan kapasitas masyarakatnya untuk budidaya ikan tawar atau ikan laut. Atau bahkan mungkin pemerintah desa nanti memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani. Agar apa? Agar kualitas sumber daya manusianya dapat memenuhi aspek pengelolaan pangan desa yang diharapkan.
Jadi jika desa akan mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatannya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan pelatihan BIMTEK, pengenalan teknologi tepat guna perikanan darat atau laut. Lalu ada tambahan penyertaan modal BUMDes kepada jenis produksi pangan yang menguntungkan. Pemerintah desa dapat mengalokasikan melalui penyertaan modal desa atau menu belanja terkait yang selanjutnya diserahkan kepada BUMDes. Artinya ini bebas, pemerintah desa dapat melakukan penguatan terhadap BUMDesnya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produksi pangan, ya, jenis produksi pangan yang ada di desa masing-masing, mendukung penyediaan akses pangan nabati dan hewani yang ada di desa tersebut. Contoh yang ketiga, penyediaan rumah pangan lestari pada pekarangan warga untuk program konvergensi stunting. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya memberikan subsidi kepada warga yang terurai, terdata sebagai keluarga yang rentan terhadap stunting, maka pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut, kepada keluarga tersebut berupa penyediaan rumah makan lestari pada pekarangan warga tersebut. Agar apa? Agar agar kemandirian pangan berbasis keluarga itu dapat dimulai dari keluarga yang masuk pada program konvergensi stunting tadi. Penyediaan atau perawatan keramba bersama atau kolam untuk program padat karya tunai. Pada Permendagri 20 tahun 2018, sahabat desa dapat memasukkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang kelautan dan perikanan, pilih opsi kegiatan dapat masuk pada bantuan perikanan, kegiatan pembangunan atau rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan milik desa. Artinya kegiatan ketahanan pangan ini, penyediaan akses pangan hewani ini dapat berupa kegiatan penyediaan atau perawatan keramba bersama atau kolam untuk program padat karya tunai yang ada di desa. Yang terakhir, bahkan pemerintah desa dapat melakukan pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian yang menjadi kewenangan desa. Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian ini dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan desa pada bidang infrastruktur. Artinya, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa di dalam 20% tadi untuk membangun jalan desa dan saluran irigasi jika memang itu diperlukan dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Jika pemerintah desa akan mengalokasikan, tapi namun perlu diingat, pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi tadi benar-benar menjadi kewenangan desa.